Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih kisah nyata yang dialami seorang suster di sebuah klinik di sebuah perusahaan besar. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu, like, komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Cerita ini kita beri judul Ikut Sampai ke Rumah. Ceritanya begini. Ada sebuah perusahaan swasta. Kita sebut saja nama perusahaannya PT Surya Mentari. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan besar yang menghasilkan barang ekspor. Produk yang dihasilkan dikirim ke Jepang. Tetapi saat ini perusahaan Surya Mentari masih dalam proses bangkit karena sempat berhenti sebentar dikarenakan pandemi COVID-19. Dengan karyawan yang hampir 400 orang, perusahaan Surya Mentari memiliki klinik yang bekerja sama dengan sebuah lembaga kesehatan masyarakat, sehingga perusahaan Surya Mentari menyediakan tempat untuk dijadikan sebuah klinik di lokasi perusahaan. Klinik di perusahaan Surya Mentari dulunya dijaga oleh 2 orang perawat, pagi dan malam secara bergantian. Bahkan dulunya ada dokter juga yang menjaga, yang selalu standby setiap harinya. Tapi semenjak perusahaan buka kembali setelah pandemi COVID-19 waktu itu, kerjasama dengan lembaga kesehatan yang dulu sudah digantikan dengan kerjasama lembaga kesehatan yang sekarang ini ada. Suster yang piket di klinik Surya Mentari sekarang hanya tinggal 1 orang dan bertugas hanya pagi saja, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Cerita ini berawal dari sini. Kebetulan hari itu pergantian suster penjaga klinik, karena suster yang biasa piket berhenti karena akan menikah dan ikut dengan suaminya. Sebut saja namanya Tania. Tania adalah suster yang biasa piket di klinik induk milik lembaga kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan Surya Mentari. Karena Indah yang selama ini piket di klinik menikah dan sudah berhenti, jadi Tania terpaksa harus menggantikan Indah. Selama Tania bertugas beberapa minggu, kondisi berjalan biasa-biasa saja. Sampai saat beberapa hari terakhir, Tania merasa mual dan muntah. Oh, ternyata Tania sedang mengandung anak pertamanya. Hari itu
Tania merasa kondisi badannya semakin tidak sehat. Dia lemas, tapi dia terus memaksakan dirinya untuk bertugas karena dia takut jika dia memanjakan tubuhnya, kondisinya semakin memburuk. Waktu itu dia sedang menonton televisi karena waktu yang bersamaan itu tidak ada pasien. Jadi Tania menutup pintu klinik. Walaupun dengan kondisi terang karena horden dibiarkan terbuka, sehingga cahaya dari luar menembus ke dalam ruangan. Entah mengapa, tiba-tiba tengkuk Tania seperti ada yang menimpahi. Dia merasa keberatan untuk mengangkat kepalanya. Dia ingin teriak, tetapi tidak bisa. Dia coba membaca berbagai macam doa. Dan akhirnya dia merasakan tengkuknya semakin ringan. Tania terbengong sendiri. Dia berpikir, apa ya yang tadi menimpahi tubuhku? Tapi akhirnya Tania tidak begitu menghiraukan kejadian itu. Dia hanya berpikir bahwa itu hanya halusinasi dia saja. Beberapa saat kemudian, Tania mengalami kejadian yang sama. Tetapi ini sedikit berbeda. Tania lagi asik menonton televisi. Tepatnya sekitar pukul 11 siang. Tiba-tiba kedua matanya terasa sangat berat dan seakan matanya akan terpejam. Tania menyandarkan kepalanya ke atas meja dengan posisi wajahnya menghadap ke arah kamar mandi. Tania sungguh terkejut. Dengan pandangannya yang samar-samar, dia melihat sosok wanita berdiri di pintu antara ruang klinik dan kamar mandi. Wanita itu berpakaian berwarna putih, rambutnya panjang yang tergerai. Wanita itu menghadap kepada Tania. Tania langsung cepat-cepat mengangkat kepalanya. Dia langsung lari keluar. Tania tidak berani menceritakan kejadian dialaminya kepada siapapun. Dan sore harinya, sekitar pukul 4, Tania bersiap-siap untuk pulang. Karena karyawan pukul 3 sudah pulang semuanya. Sepanjang perjalanan, Tania merasa dirinya ada yang mengikuti. Tapi dia hanya berpikir bahwa itu hanya halusinasi dia saja. Malam harinya, Tania gelisah, tidak bisa tidur. Suami Tania bertanya, "Dek, kenapa kau gelisah saja? Ada masalah apa?" "Nggak ada kok bang, nggak tahu bang, mataku tidak bisa terpejam," jawab Tania. Tiba-tiba Tania dan suaminya melihat ada sosok putih melintas dari jendela kamar mereka. Mereka saling pandang.
"Siapa itu, Bang?" tanya Tania kepada suaminya. "Tidak tahu," jawab suaminya Tania. Karena penasaran, suami Tania mencoba untuk keluar rumah. Suami Tania membuka pintu dan menyusuri area jendela kamar mereka. Ada sekelebat bayangan putih melintas di ujung rumah mereka. Suami Tania mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah ujung rumah mereka. "Hei kamu, pergi sana, jangan ganggu-ganggu kami. Kami tidak mengganggu kamu. Jangan ikuti istriku," kata suami Tania. Terlihat sosok apapun di sana. Suami Tania memutar arah akan masuk ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya suami Tania. Dia melihat di pagar rumah mereka ada sosok wanita dengan rambut tergerai berdiri di ujung pagar rumah mereka. Suami Tania langsung masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Ternyata sosok wanita itu adalah sosok yang dilihat Tania di klinik siang tadi. Tania dan suaminya tidak tenang atas kejadian itu. Akhirnya mereka menanyakan kejadian yang mereka alami kepada orang pintar yang berada dekat rumah mereka. Orang pintar itu mengatakan bahwa memang benar, sosok wanita itu mengikuti Tania dari klinik perusahaan Surya Mentari. Tania masih penasaran. Dia mencari tahu dari teman-teman kerjanya yang pernah bertugas di perusahaan Surya Mentari. Menurut Epi yang pernah bertugas di Surya Mentari, bahwa tempat tidur yang ada di dalam klinik adalah tempat tidur bekas mandikan mayat. Karena Epi pernah merasa ditimpahi pada saat tidur siang. Menurut Sasa lain lagi. Menurutnya bahwa tempat tidur itu tidak pernah dipakai memandikan mayat. Karena dia pernah membalik tilam yang ada di tempat tidur itu. Ada percak darah yang sudah mengering di tilam bagian dapur klinik tersebut. Tania semakin merasa ketakutan dengan cerita mereka. Keesokan harinya, Tania tidak tahan lagi. Langsung saja dia melaporkan semua kejadian yang dialaminya selama ini dan menceritakan semua cerita teman-temannya kepada Satpam Surya Mentari. Akhirnya Satpam Surya Mentari melaporkan kejadian dan cerita yang dialami Tania kepada bagian HRD. Karena laporan tersebut, Reja, salah seorang humas di Surya Mentari, langsung menghampiri Tania di klinik. "Coba Tania, kamu ceritakan apa yang sudah terjadi di sini dan apa yang sudah kamu alami," Reja menanyakan kepada Tania. "Begini Pak," Tania mulai menceritakan apa yang sudah dialami di ruangan klinik baru-baru ini. Dan dia menceritakan kepada Reja bahwa menurut temannya, tempat tidur yang ada di bagian dapur klinik adalah tempat tidur yang dipakai bekas memandikan mayat. Reja tertawa sambil senyum-senyum. Siapa yang bilang tempat tidur itu tempat tidur bekas memandikan mayat? Reja menunjuk tempat tidur yang berada di dapur klinik. "Teman saya Pak," jawab Tania. "Begini ya Tania, di sini tidak ada pernah orang yang meninggal dan dimandikan di lokasi perusahaan ini, apalagi
meninggal karena kecelakaan. Kalaupun tempat tidur itu ada seperti bekas darah yang mengering, itu bukan darah, tetapi air yang waktu itu bocor dari atas dan menggenangi tilam yang ada di atasnya, sehingga kering jadi membentuk bercak. Tetapi kalau ada sosok wanita di dapur itu benar, itu memang ada, karena bukan kamu saja yang mengalami hal ini. Hampir semua suster mengalaminya. Apalagi sekarang kamu lagi berbadan dua. Jadi makhluk itu suka dengan dirimu. Ya sudah, nanti siang ini saya panggilkan bagian umum untuk memasang bola lampu yang mati di kamar mandi itu dan menutup lubang-lubang yang ada di dinding dapur itu. Mulai hari ini, kamu jangan terlalu sering menutup pintu klinik ini. Biarkan pintu ini terbuka dan gorden tersingkap, karena dengan ruangan yang gelap, makhluk seperti mereka suka muncul. Semenjak itu, Tania tidak pernah lagi menutup pintu klinik, kecuali jika dia akan pulang kerja. Terima kasih sudah menonton channel saya. Tonton terus channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.